Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Firdaus Waji selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam dan teman-teman yang hadir pada Zoom hari ini. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang implementasi ajaran Islam dalam masyarakat multikultural, di mana kelompok kami beranggotakan Sri Anissa Nurhaliza, Intan Namira Fitriah, Mario Indriawan, dan saya sendiri Melinda Nitami. Baik, yang pertama ada manusia, masyarakat multikultural, dan peradaban. Adapun manusia dalam bahasa Inggris disebut man, arti dasar dari kata ini tidak jelas, tetapi pada dasarnya dapat dikaitkan dengan mens dalam bahasa Latin yang berarti ada yang berpikir. Adapun manusia secara istilah adalah makhluk individu yang merupakan bagian dari unit terkecil dalam kehidupan sosial. Adapun masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama eh, dan berinteraksi berdasarkan norma, nilai, serta budaya yang sama. Adapun multikultural, secara etimologis, multikultural terdiri atas kata multi yang berarti plural dan kultural yang berarti kebudayaan. Manusia, masyarakat, multikultural, dan peradaban. Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain, sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Multikultural terbagi menjadi 5 jenis menurut Pare. Yang pertama ada multikultural isolasionis, yaitu masyarakat kultural yang menjalankan hidup secara otonom dan terlibat interaksi hanya dengan satu sama lain. Yang kedua ada multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat plural yang memiliki kultur dominan. Mereka membuat penyesuaian dan akomodasi bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Yang ketiga ada multikultural Pisme otonomis, yaitu masyarakat plural di mana kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom. Kemudian yang keempat ada multikulturalisme kritikal atau interaktif, di, di mana masyarakat plural, ya, kelompok-kelompoknya itu tidak terlalu peduli dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultural yang kolektif. Yang terakhir ada multikulturalisme kosmopolitan, yaitu paham yang menghapuskan batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat yang tidak lagi terikat kepada budaya tertentu. Masyarakat yang multikultural membentuk sebuah peradaban yang kaya akan keberagaman budaya, nilai, dan tradisi. Multikultural memungkinkan terjadinya pertukaran ide, teknologi, seni, hingga sistem sosial yang mendorong perkembangan peradaban. Peradaban yang terbentuk dari masyarakat multikultural cenderung lebih dinamis, inovatif, dan beragam, karena adanya interaksi dan asimilasi budaya yang terus berkembang. Islam sebagai inspirasi masyarakat multikultural. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga hubungan sosial yang bersifat tekanan pada keadilan, toleransi, dan peradaban. Dan persaudaraan. Yang pertama, prinsip Islam dalam masyarakat multikultural. Islam mengajarkan prinsip-prinsip yang mendukung kehidupan harmonis dalam masyarakat yang beragam, seperti toleransi, keadilan, dan persaudaraan. Yang kedua, Islam dan keberagaman budaya. Islam tidak menghapus budaya lokal, tetapi menyaring dan menyesuaikan nilai-nilai budaya dalam ajaran Islam. Yang ketiga, Islam sebagai sumber etika sosial, eh, di mana Islam tidak memaksakan keyakinan, terus menghargai perbedaan, dan menjaga perdamaian dan keadilan. Next ada ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah berarti persaudaraan, maksudnya perasaan empati dan simpati antara dua orang atau lebih. Kemudian ada ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang berlaku antar sesama umat Islam atau persaudaraan yang diikat oleh akidah atau keimanan tanpa membedakan golongan. Terus ada ukhuwah Insaniyah, yaitu persaudaraan yang berlaku pada semua manusia secara universal tanpa membedakan agama, suku, ras, dan aspek-aspek kekhususan lainnya. Persaudaraan yang diikat oleh jiwa kemanusiaan. Dalam ukhuwah Islamiyah, hubungan persaudaraan di antara kaum muslimin merupakan suatu rahmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat kelak.
Persaudaraan yang tidak pernah didapati kecuali pada agama Islam yang mulia ini, yang orang-orang beriman di dalamnya memiliki hubungan persaudaraan yang kuat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Adapun ukhuwah insaniyah, sebagai manusia harus dapat memanusiakan manusia dan memposisikan atau memandang orang lain dengan penuh rasa kasih sayang. Selalu melihat kebaikannya, bukan kejelekannya. Ukhuwah insaniyah harus dilandasi oleh ajaran bahwa semua umat manusia adalah makhluk Allah sekalipun Allah memberikan petunjuk kebenaran melalui ajaran Islam, tetapi Allah juga memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih jalan hidup berdasarkan atas pertimbangan rasionya. Selanjutnya ada toleransi dalam keragaman umat beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan serta praktik ibadah di antara berbagai kelompok agama. Dalam masyarakat yang majemuk, sikap ini sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai. Prinsip toleransi beragama yaitu menghormati keyakinan orang lain, sikap saling menghormati, menjaga kerukunan sosial, dan menolak kekerasan atas nama agama. Karakteristik Islam di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan di negara lain. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Islam di Indonesia berkembang dengan berbagai nilai budaya dan tradisi lokal. Berikut adalah beberapa karakteristik utama Islam di Indonesia. Yang pertama, Islam yang moderat atau wasatiyah. Islam di Indonesia dikenal dengan sifatnya yang moderat, yang berarti berada di tengah-tengah antara ekstremisme dan liberalisme. Sifat ini mendorong sikap toleransi, keseimbangan dalam beragama, serta keterbukaan terhadap dialog antarumat beragama. Yang kedua, akulturasi dengan budaya lokal. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan dakwah yang damai. Oleh karena itu, Islam di Indonesia dapat beradaptasi dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai ajarannya. Yang ketiga, peran besar organisasi Islam. Di Indonesia terdapat berbagai organisasi Islam yang berperan dalam pendidikan, sosial, dan dakwah seperti Nahdlatul Ulama atau NU yang mengedepankan Islam tradisional dan toleransi. Lalu Muhammadiyah yang fokus pada pembaruan Islam dan pendidikan modern. Lalu yang keempat ada pluralisme dan toleransi beragama. Sebagai negara dengan masyarakat yang majemuk, Islam di Indonesia berkembang dengan semangat toleransi dan keberagaman. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika dijunjung tinggi, memungkinkan kehidupan antar umat beragama yang berjalan harmonis. Yang kelima, Islam yang berorientasi pada keadilan sosial. Islam di Indonesia tidak hanya menekankan aspek ibadah ritual, tetapi juga memperhatikan aspek sosial seperti zakat, infak, dan sedekah sebagai wujud kepedulian sosial. Peran pesantren dalam membangun masyarakat yang berakhlak dan berilmu, gerakan ekonomi Islam seperti koperasi syariah dan bank syariah. Yang terakhir, keenam, hubungan erat antara Islam dan negara. Indonesia bukan negara Islam, tetapi nilai-nilai Islam banyak memengaruhi kebijakan negara. Pancasila sebagai dasar negara mengakomodasi nilai-nilai agama termasuk Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini terdapat artikulasi nilai multikultural dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Nilai multikultural mencerminkan keberagaman budaya, suku, agama, dan cara hidup dalam suatu masyarakat. Artikulasi atau penerapan nilai ini dalam berbagai lingkungan sangat penting untuk menciptakan harmoni sosial dan saling menghormati. Saling pengertian. Yang pertama itu ada pendidikan. Pendidikan memiliki peran kunci dalam membentuk sikap inklusif dan toleran sejak dini. Nilai multikultural dalam lingkungan pendidikan dapat diartikulasikan melalui kurikulum yang inklusif, metode pengajaran interaktif, dan pendidikan karakter. Yang kedua ada keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk pemahaman tentang keberagaman. Artikulasi nilai multikultural dalam keluarga dapat dilakukan dengan cara membiasakan komunikasi terbuka dan mengajarkan empati. Yang terakhir ada lingkungan kerja. Di tempat kerja, nilai multikultural penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.
dapat diterapkan dengan cara membangun budaya kerja yang inklusif dan mengakomodasi perbedaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.